Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Hadi Wahyudi dan teman sekelompok saya Bapak Muhammad Supriyadi. Kami akan membahas tentang pembelajaran membaca permulaan. Langsung saja, pengertian membaca permulaan, tujuan membaca permulaan, metode-metode membaca permulaan, dan kesulitan membaca permulaan. Itulah rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian membaca permulaan. Pada tingkatan membaca permulaan, pembaca belum memiliki keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya, tetapi masih dalam tahap belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan membaca. Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahasa tulis. Melalui tulisan itulah siswa dituntut dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut. Untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan membunyikan lambang-lambang tulis, penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem. Sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Yang kedua, tujuan pembelajaran membaca permulaan. Dalam teori pendidikan klasik, mendidik anak-anak prasekolah dan kelas-kelas rendah belum memberi pengetahuan intelektual. Pendidikan lebih ditekankan pada usaha menyempurnakan rasa. Yang harus dikembangkan adalah kecerdasan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan pengendalian emosinya. Pendidikan prasekolah sesungguhnya ditekankan pada bagaimana menumbuhkan perasaan senang berimajinasi, mengunggah dan menggali hal-hal kecil di sekitarnya. Jika anak sudah senang terhadap hal-hal tersebut, dengan sendirinya minat dan potensi akademiknya akan tumbuh tepat pada waktunya, yaitu ketika tantangan dan tuntutan hidupnya semakin besar. Pembelajaran bahasa yang utama ialah sebagai alat komunikasi. Seorang anak belajar bahasa karena didesak oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sejak dini, anak-anak diarahkan agar mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi, yaitu mampu menyapa, mengajukan pertanyaan, menjawab, menyebutkan pendapat dan perasaan melalui bahasa. Yang ketiga, metode pembelajaran membaca permulaan. 1. Metode abjad atau alfabet. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan sebagai bunyi sesuai dengan bunyinya menurut abjad. 2. Metode eja atau spelling metode. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi atau fenom. Ketiga, metode suku kata atau silabik metode. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Kemudian suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. 4. Metode kata whole word metode. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna atau fungsional dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata terlebih dahulu. 5. Metode kalimat atau global atau yang dikenal dengan sintaksis metode. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan pembaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Yang keenam, metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. 7. Metode 4 tahap Steinberg. 4-step Steinberg metode. 4 langkah dalam pembelajaran membaca permulaan menurut Steinberg, yaitu A. Mengenal kata dan maknanya atau membaca kata tanpa gambar. B. Memahami kata yang dibacanya atau membaca kata tanpa gambar. C. Membaca frasa atau kalimat. D. Membaca teks atau wacana.
Dan yang keempat adalah kesulitan dalam membaca permulaan. Membaca permulaan bertitik tolak dari siswa duduk di kelas 1 karena mereka baru pertama kali duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian, tugas mengajarkan membaca kepada siswa ada pada guru. Dalam membaca permulaan diperlukan berbagai pendekatan membaca secara tepat, seperti dengan menggunakan metode abjad, metode global, serta metode struktural analitik sintetik. Pada tahap membaca permulaan siswa mulai diperkenalkan dengan berbagai simbol huruf, mulai dari huruf A sampai dengan Z. Caranya bergantung teknik pendekatan yang digunakan guru, yaitu dapat dimulai dari pengelolaan kata dari sebagian untuk seluruh, atau dari seluruh kemudian dicerai menjadi satu bahasa terkecil yakni huruf. Jika diklasifikasikan ada 3 karakteristik siswa yang kurang mampu membaca permulaan, yaitu dilihat dari kebiasaan membaca, kekeliruan mengenal kata, dan kekeliruan pemahaman. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.